Baik, kita mulai hari ini perkuliahan tentang swarm intelligence. Ya. Di chapter 1 kita bahas tentang konsep swarm intelligence. Ya. Buku yang kita pakai ini adalah bukunya Marco Dorigo, ya. Jadi dari Bonabeu, Dorigo, dan Teraulas, ya, tentang swarm intelligence from natural to artificial system. Ya, ini keluarannya tahun 99, ya nanti kita akan gunakan juga beberapa buku-buku keluaran terbaru tentang swarm intelligence. Ya. Sebenarnya apa itu swarm intelligence ya? Jadi ini kadang-kadang bertanya, ini swarm intelligence itu apa gitu ya? Kalau kita mengutip dari konsep yang dikarang di Bonabeu et al, ya, jadi karangan dari Marco Dorigo dan kawan-kawannya, ya, tahun 99. Ini adalah emergent collective intelligence of group of simple agent. Jadi ini konsepnya kecerdasan secara kolektif, ya, kecerdasan secara kolektif atau berkelompok yang muncul begitu saja dari kumpulan agen-agen sederhana. Nah, ini. Itu konsep dari swarm intelligence menurut Bonabeu, ya. Kemudian mengapa sih kita membutuhkan swarm intelligence, ya? Jadi saat ini konsep dari swarm intelligence itu banyak dipakai, ya, apalagi untuk tren sekarang, ya. Jadi swarm intelligence ini salah satu teknik untuk komputasi yang simple, fleksibel, dan memiliki tingkat ergodicity, ya. Jadi memiliki kemudahan dalam komputasi. Walaupun kalau kita lihat mungkin secara teoritis konsepnya tuh simple, ya, tapi waktu kita implementasi ke dalam pemrograman itu memang ada kendala, ya, waktu kita menyusun bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, pada awalnya swarm intelligence ini didesain untuk menyelesaikan masalah optimasi, ya, baik kontinu maupun discrete, ya. Tapi saat ini sudah dikembangkan untuk komputasi yang luas, ya, yang lebih luas lagi, misalnya data mining, ya, big data dan sebagainya, ya. Jadi pengembangannya jauh lebih berkembang pesat, ya, ketimbang dulunya itu hanya fokus di masalah optimasi. Jadi untuk implementasi, ya, karena dia bermain dengan optimasi dan sebagainya, memang kita harus menggunakan komputasi paralel ataupun distribusi, ya, untuk pelaksanaan bagaimana kita mengimplementasikan swarm intelligence itu. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah sebuah lingkaran, ya, kalau dengan diameter 10. Ya, kira-kira berapa sih luas lingkarannya, ya? Ini kalau kita ngitung itu berdasarkan rumus, ya, sudah ada rumusnya pi r kuadrat, ya. Nanti bisa kita dapatkan nilainya, ya. Nah, atau dengan menghitung 12 lingkaran kecil, ya, berwarna hitam, ya, dan sebagainya, itu bisa kita hitung, ya. Lebih akurat kalau di sini kalau kita lihat lebih akurat jika kita hitung tuh ribuan titik, ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung gambar ini? Ya. Berapakah luas area merah kalau ada gambar hole-nya itu bintang segi 6 dan ada bulan sabit? Luas lingkaran itu bisa kita hitung, ya, dikurang luas bulan sabit dan 2 kali luas bintang. Sulit, ya. Nah, dikatakannya sulit. Ya. Kenapa? Karena kita harus memperhitungkan berapa sih luas dari bintang itu, ya, sama luas untuk bulan sabit. Ya. Memang kelihatan simpel, ya, yaitu kita mengurangi saja. Tapi untuk menguranginya itu gimana caranya? Nah, ini akan lebih akurat jikalau, ya, kita menyelesaikan ini dengan ribuan titik. Ya. Jadi konsep dari konsep swarm ini maksudnya gini. Jadi kita mengerahkan berbagai banyak macam agent, ya, kita dengan agent yang
punya misi untuk menyelesaikan perhitungan ya. Jadi agent itu kita sebarkan dalam bentuk titik-titik-titik gitu ya. Makin banyak titiknya makin bagus. Nah, kemudian untuk mengisi warna merah ini, anggap aja titik-titiknya sudah terbentuk gitu. Jadi tinggal kita hitung aja titik itu. Nah, ini akan lebih akurat kalau ya titiknya banyak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya gambarnya bentuk awan kayak gini, berapakah luas area merah? Ya, mode matematisnya ada nggak? Ya nggak ada juga kan? Karena mode matematisnya juga kita nggak ada rumus untuk menghitung ini ya, menghitung ini. Nah, ini gimana cara ngitung? Solusinya adalah pendekatan dengan swarm intelligence, yaitu dengan agent-agent kecil itu. Ya. Nah, itu. Jadi kita bisa lebih akurat jikalau adanya ribuan titik yang kita pakai. Kita masukin banyak sekali gitu. Nah, ini contoh agentnya itu mengadopsi pada model natural ya. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini ada kumpulan dari domba ya, kumpulan domba ya. Jadi domba itu akan membentuk satu gerombolan ya, gerombolan domba gitu ya. Nah, kalau diistilahkan dalam bahasa Inggris itu namanya herding. Jadi kalau Anda melihat dia bisa berupa sebuah agent, ya. Kalau kita mau menghitung berapa luas dari suatu kandang, ya paling tidak kita masukin aja semua domba itu ke dalam kandang. Ya. Kenapa? Karena lebih mudah kalau kita ngitungnya per dombanya itu. Ya. Jadi dombanya itu ada berapa ekor, ya kita bisa ngitung aja lah. Makin dia padat di dalamnya, berarti kita tahu bahwa itu dia bisa menampung berapa domba. Gitu. Jumlah dombanya tentunya kita tidak bisa ngitung ya kalau kita menggunakan, kalau dari gambar ini kita ngitungnya mungkin agak susah gambarnya ya. Ya. Kalau yang kayak gini, ini 7 kali 5, 35. Apakah yakin nih 7 kali 5, 35 ekor ya? Nah, kalau yang ini, berapa ekor untuk domba yang ini? Ini kita juga sulit ya, sulit sekali ya, karena kan ada yang bentuknya dia miring dan sebagainya. Ini agak sulit. Tapi kalau kita mengukurnya itu kita kumpulin semua, ini akan menjadi satu agent yang baik untuk masalah optimasi. Ya. Nah, berkaitan dengan swarm intelligence adalah presisi atau kecepatan ya. Karena kita melibatkan banyak agen, maka yang menjadi satu masalah di sini adalah kecepatan ya. Kalau untuk presisi biasanya jauh lebih baik, tapi untuk kecepatan memang itu jadi satu masalah karena kan kita menggunakan parallel computing ya. Kemudian presisi ya dan cepat ya. Ini yang penting untuk satu yang kita inginkan ya. Nah, ini adalah satu contoh aplikasi dari Thomas Grab ya tentang demo flocking ya. Jadi flocking, jadi dia mengadopsi bagaimana cara burung itu terbang secara bergerombolan ya. Jadi kalau kita lihat behavior dari burung ya, burung-burung kalau dia berterbangan, maka di sini ada 4 behavior ya. Walaupun yang kita pelajari nanti adalah 3 ya, 3 behavior yang mengikuti aturan Reynolds ya. Nah, simulasi untuk pedestrian juga ya, ini bisa menjadi satu bidang ilmu yang bisa dipakai untuk menyelesaikan kapasitas ruangan, gedung, dan trotoar, termasuk juga untuk yang hal-hal lain. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan aturan Reynolds ya tentang flocking. Jadi burung-burung itu terbang itu dalam bentuk flock ya, flocking. Nah, aturan Reynolds yang berlaku pada flocking itu ada 3 hal, yaitu spiration ya, bagaimana dia menghindari tubrukan atau tabrakan antar flockmate ya. Jadi sesama burung itu dia tidak saling menabrak ya.
Itu konsepnya dia harus separation. Kemudian alignment, artinya dengan adanya kecepatan, ya, kecepatan dan arah itu mereka tetap mempertahankan velocity-nya. Jadi sambil terbang, ya, burung itu sambil terbang, ya, dengan arah yang sama, ya, dengan kecepatan yang sama, tapi dia bisa mempertahankan kecepatannya. Ya, itu namanya alignment, ya. Dengan flockmate-nya. Jadi antar sesama flockmate itu maka akan terbentuk kalau dia terbang, burung itu terbang, dia akan membentuk huruf V. Ya. Kemudian cohesion, jadi selain dia saling menjaga agar dia tidak saling menabrak, dia harus mengikuti ini konsep cohesion. Jadi stay close. Jadi tetap jaga jarak tapi dekat gitu loh. Ya. Jadi kalau yang awalnya tadi ini separation, berarti dia harus jaga jarak, ya. Dia harus tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Nah, jadi antara separation dan cohesion ini saling berkaitan, ya. Jadi antara flockmate, ya, dalam kawanan burung itu, dia kalau terbang bentuk huruf V, ya, velocity dengan satu arah tertentu, terbang dengan kecepatan tertentu, ya, mereka saling menjaga jarak dan saling juga ini, ya, artinya dia mencegah terjadinya tabrakan, tapi dia juga saling mendekati, ya, jadi stay close, ya, tetap jaga jarak gitu intinya. Nah ini kalau kita lihat di aturan Reynolds, ya, jadi untuk bird, ya, flocking dari bird, separation, jadi bagaimana dia berusaha memisahkan diri, ya. Jadi jangan sampai dempet-dempet, ya. Jadi harus saling memisahkan. Nah, kemudian kalau yang alignment itu dia berusaha untuk berada dengan terbang dengan kecepatan tinggi, tapi arahnya itu dengan sesama flockmate-nya itu bisa arahnya sama. Ya. Nah, karena dia saling berpisah gini, tapi dia harus jaga jarak agar jangan terlalu jauh. Ya, ini namanya cohesion. Jadi stay to move toward the average position of local flockmates. Jadi 3 aturan ini yang berlaku di dalam aturan Reynolds, ya. Dan ini menjadi dasar nanti, ya, menjadi dasar dari particle swarm optimization. Jadi dari 3 ini yang menjadi dasar dari suatu algoritma swarm, yaitu particle swarm optimization. Nah, ini ada contoh untuk demonya, ya. Tapi demonya ini untuk deteksi tepi, ya. Jadi untuk pengolahan citra digital, ya, yang dipakai untuk menggunakan, ya, dia menggunakan flocking, ya. Jadi menggunakan teknik flocking dari bird, ya, untuk implementasi deteksi tepi. Nah, ini kapan kita menggunakan swarm intelligence? Ya, ini pasti menjadi satu pertanyaan juga, ya. Jadi kapan harus menggunakan swarm intelligence? Jadi swarm intelligence ini bisa kita gunakan pada saat ruang masalahnya besar, kompleks dan sulit dipahami. Ya, itu bisa kita menggunakan swarm intelligence. Kemudian kurang atau bahkan tidak ada sama sekali pengetahuan untuk merepresentasikan masalah ke dalam ruang pencarian yang lebih sempit. Ya. Nah, ini besok nanti kita demokan beberapa hal terkait dengan penyelesaian masalah, ya. Di mana penyelesaian masalah waktu itu kita menggunakan pendekatan atau strategi, misalnya menggunakan brute force, greedy, dynamic programming, ya, dan cara yang lain. Nah, ternyata ini juga bisa kita selesaikan menggunakan swarm intelligence. Ya. Jadi nanti kita coba contohkan dulu bagaimana penyelesaian masalah dengan cara-cara strategi, ya, selain swarm intelligence. Nah, baru nanti yang kita bedakan adalah dengan menggunakan swarm intelligence. Kemudian tidak tersedia analisis matematis yang memadai, ya. Jadi kita bisa menggunakan swarm ini kalau tidak ada analisis matematika yang memadai. Jadi kita bisa mengkonstruk analisis matematika, ya, untuk menyelesaikan kayak contoh tadi gambar awan tadi kan. Nah, gambar awan ini kan untuk perhitungan luasnya kita tidak ada nih rumusnya. Ya, ini yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan swarm intelligence.
Tidak dapat diselesaikan menggunakan metode-metode konvensional ya. Jadi kayak algoritma biasa itu eh, memang sulit untuk diselesaikan, akhirnya harus dengan pendekatan misalnya heuristik atau menggunakan strategi kayak greedy dan sebagainya. Kemudian terdapat batasan waktu, misalnya dalam sistem waktu nyata atau real-time system. Nah ini biasanya swarm intelligence banyak dipakai untuk yang terkait dengan real-time. Solusi yang diharapkan tidak harus paling optimum, tetapi bisa diterima oleh pengguna. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam swarm intelligence sendiri ya kita sudah menentukan nilai optimum itu berdasarkan dari nilai error, kemudian jumlah iterasi dan sebagainya. Jadi kita ada satu parameter yang menyatakan bahwa ini sudah cukup optimum gitu ya, tapi tidak optimum sekali gitu. Nah, di mana kita menggunakan swarm intelligence? Nah, kita lihat dulu inti dari masalah komputasinya apa gitu. Kita harus melihat dari sisi apa dulu. Kemudian optimasi pasti sudah tetap menggunakan bisa menggunakan swarm intelligence ya. Pencarian nilai maksimum dan nilai minimum ya. Jadi kalau dulu pertemuan lalu Anda belajarnya menggunakan algoritma genetika untuk cari maksimum dan minimum. Nah, ini dengan swarm intelligence juga bisa kita menyelesaikan itu. Jadi kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum ya. Kemudian coba sebutkan masalah komputasi apapun ya. Ini hanya panduan-panduan question yang memudahkan kita untuk mengkonversi permasalahan tersebut untuk diselesaikan dengan swarm intelligence. Nah, bagaimana kita menggunakan swarm intelligence? Nah, di dalam swarm intelligence ini banyak sekali sih metode ataupun strategi yang bisa digunakan ya. Karena pembentukan untuk algoritma swarm itu terinspirasi dari biologi ya. Jadi konsep biologi dari natural ya. Jadi kita misalnya kita mempelajari tentang semut, berarti kita harus mempelajari apa saja sih parameter yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi dari seekor semut. Ya, kalau kita mempelajari tentang algoritma lebah, berarti bagaimana kita mempelajari eksplorasi dan eksploitasi dari seekor agent lebah ya dalam menemukan suatu solusi. Jadi ini semuanya tergantung pada natural modelnya ya, model dari natural yang kita adopsi ya, karena setiap model itu pasti punya parameter yang saling berkaitan dan nilainya bisa diatur untuk menjaga keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Nah, bagaimana cara kita mengatur parameter-parameter tersebut? Nah, ini biasanya diisi dengan trial and error ya. Jadi tidak semua parameter itu bisa kita gunakan langsung ya. Biasanya kita uji coba terus ya. Kemudian sejauh ini belum ada satupun formula matematis yang dapat digunakan untuk menentukan atau setidaknya mengestimasi nilai parameter-parameter tersebut. Nah, ini adalah menjadi satu riset yang baik ya. Kenapa? Karena parameter-parameter ini kan karena sifatnya dia stokastik, jadi swarm intelligence juga masuk dalam ranah stokastik ya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang bisa kita estimasi. Jadi kalau Anda ngangkat topik ini, novelty-nya Anda bisa bikin dioptimasinya di parameter juga. Itu masuk dalam satu bagian. Selain kita improve di bagian rumus-rumusnya. Jadi ada rumus-rumus itu tentu Anda bisa improve. Kalau misalnya Anda sulit, Anda bisa estimasi dengan meningkatkan nilai-nilai parameter ini. Ya kan? Nah, semuanya ini bergantung pada intuisi atau pengalaman empiris. Nah, ini harus ada dasarnya ya. Dasarnya di sini intuisi dan pengalaman empiris. Nah, untuk membuat ini Anda harus banyak baca paper ya, banyak paper. Misalnya algoritma semut ini sudah dikembangin sampai
algoritma semut yang ke versi berapa ya. Versi pertama ini seperti ini, kemudian ada versi kedua yaitu dengan penambahan local source misalnya ya. Kemudian ditambah lagi tabu search dan sebagainya. Jadi ada penambahan fitur-fitur sehingga algoritma ini jauh lebih baik. Nah, ini konsep yang selalu saya gunakan untuk di Swarm Intelligence, yaitu from natural to artificial system. Yang selalu saya ceritakan bahwa kalau kita mempelajari Swarm, maka yang Anda di dalam benak Anda itu adalah suatu model. Ya. Jadi Swarm natural ke artificial system itu adalah suatu modeling. Ya, modeling to understand microscopic to macroscopic transformation. Jadi bagaimana Anda memodelkan perilaku dari individual ya atau local interaction ya dari agent yang kecil yang sederhana ya kemudian menjadi solusi ya penyelesaian solusi bagi global structure atau collective decision. Jadi modelingnya itu adalah sebagai interface dari perilaku individual ya natural menjadi sistem artificial. Ya. Jadi itu idenya. Nah ini kadang-kadang yang menjadi munculnya ide baru dari computer science adalah misalnya gini, oh dia melihat ada kumpulan kecoa misalnya. Kumpulan kecoa itu kalau kita lihat perilakunya, wah kayaknya perilaku ini bagus nih. Misalnya dalam mencari makanan misalnya. Perilaku kecoa dalam mencari makan. Kita pikir kalau kecoa ini kan binatang yang kotor ya. Nah, tapi dari para ilmuwan itu dia melihat, oh ternyata kecoa ini bisa ini kita modelkan perilakunya menjadi satu algoritma untuk menjadi solusi bagi penyelesaian optimasi misalnya. Dimodelkanlah dia, jadi dimodelkan algoritmanya, ya, dimodelkan perilakunya. Oh ternyata kecoa tuh modelnya kayak gini-gini, akhirnya dimodelkan. Nah ini jadi satu ide sebagai kecerdasan sistem yang baru. Ya, kalau sekarang sih algoritma kecoa sudah ada ya. Anda boleh cek di Google sudah ada. Kan ide awalnya dari Marco Dorigo ya, di mana dia memperhatikan semut ya. Semut itu sebagai satu agent yang sederhana. Anda bisa lihat kalau semut itu kalau berada di mencari makanan gitu ya. Anda perhatikan bahwa pola semut itu dia akan membentuk rute terpendek. Kenapa? Karena kalau rute yang panjang itu pasti memang dilewati di awal, tapi lama-lama dia akan membentuk satu rute yang paling singkat dalam membawa makanan ke dalam sarangnya. Nah, itu menjadi satu idenya, sehingga dimodelkan menjadi satu algoritma semut. Ya. Jadi from natural to artificial system. Nah, ini untuk fiturnya ya. Swarm Intelligence System ini fiturnya adalah bio inspiration. Jadi sebagai inspirasi biologis, bagaimana kita mengkombinasikan prinsip natural dengan knowledge dan teknologi engineering-nya. Jadi karena kita orang computer science ya, berarti kita memandang konsep dari natural, prinsip dari natural, kemudian karena kita ada dunia di bidang IT, maka bagaimana kita mengkombinasikan dari dunia natural ke dunia IT. Nah, disitulah letak dari Swarm Intelligence System. Jadi Anda membuat model dengan inspirasi biologi. Ya. Jadi hampir semua algoritma Swarm itu berkaitan dengan hewan-hewan yang membentuk kecerdasan kelompok. Ya. Jadi kalau Anda lihat semut itu berkelompok, lebah itu berkelompok, ya kan? Kemudian kucing itu kalau ramai-ramai itu berkelompok juga, ya kan? Nah itu makanya muncul ada cat swarm optimization. Ya. Kemudian ikan paus itu juga membentuk kelompok.
sehingga jadi well optimization ya, algoritma dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita jadikan inspirasi biologi yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan di bidang IT ya. Kemudian coordination ya, unit coordination ya, karena antar agent-agent itu ya pasti dia punya koordinasi ya. Nah, koordinasinya itu bisa berupa kontrol yang terdistribusi, ada individual autonomy, kemudian ada self-organization ya. Nah, ini yang paling utama adalah self-organization ya. Jadi yang akan saya bahas nih, ya self-organization. Kemudian untuk communication ya, berkaitan dengan komunikasi, kalau Anda lihat semut-semut itu kalau kita perhatikan perilakunya ini antara sesemut kalau ketemu tuh seakan-akan dia itu berbicara dengan temannya gitu ya. Nah, padahal itu namanya teknik communication antar semut ya. Nah, jadi komunikasinya itu bisa direct local communication atau menggunakan stigmergy. Ya. Jadi istilah yang paling banyak dipakai itu adalah stigmergy, yaitu indirect communication through sign in the environment. Jadi mereka secara tidak langsung itu akan mengikuti tanda ya, tanda-tanda ataupun apa ya? Ibarat dia akan mengikuti secara langsung tanpa dipaksa. Nah, itu adalah model stigmergy. Jadi modelnya adalah indirect communication. Jadi tanpa disuruh dia itu udah ngikut gitu. Kayak Anda lah ya, kalau saya ngeprank gini ya. Misalnya konsep untuk stigmergy ya. Gini, misalnya saya di jalan ya, karena saya melihat kerumunan orang, ya, ada ramai orang juga, tiba-tiba saya teriak, "Woi, di atas ada apa ya?" Secara refleks, kerumunan orang begitu dengar saya ngomong kayak gitu, pasti ngikut mandang ke atas. Nah, itulah stigmergy. Ya. Jadi indirect communication. Jadi saya secara tidak langsung menyampaikan suatu tanda di satu lingkungan, kemudian di lingkungan itu ikut apa yang saya mau. Nah, itu namanya stigmergy. Kemudian scalability ya, karena untuk Swarm Intelligence fiturnya ya memang scalability-nya harus luas ya. Kemudian robustness ya, di mana robustness itu bisa apa ya, terhindar dari redundance, kemudian balance exploitation dan exploration, dan individual simplicity ya. Ya, kemudian sistem cost effectiveness. Jadi ini jauh lebih effectiveness ya, dan bisa dipakai secara langsung ya, di mana kalau kita lihat Swarm Intelligence ini banyak dipakai untuk penyelesaian masalah. Selain optimasi, dia juga bisa untuk yang hal-hal lain ya. Dalam game juga bisa ya, dan hal-hal lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar swarm ya. Dalam hal ini adalah flocking dari bird ya, di mana burung-burung kalau berterbangan atau bermigrasi itu dia akan membentuk huruf V. Ini boleh ditanya pada burung, kenapa dia terbangnya pakai huruf V, tidak pakai huruf S, tidak pakai huruf A, ya kenapa gitu ya. Ya, ini kalau kita ngikutin teori dari ilmu fisika ya, kalau tidak salah mekanika fluida dan sebagainya, ini kalau kita terbang ya dengan sejajar itu, maka waktu yang diperlukan untuk berpindah tempat itu akan menjadi lebih berat katanya. Ya, kalau kita lihat dari teorinya ilmu itu ya. Nah, ternyata kalau dengan huruf V ini dia akan lebih cepat dan tidak akan lelah gitu ya, ibaratnya kalau dia terbangnya jauh gitu. Ya, ini kalau mau kayak gitu terbangnya bikin huruf V ya. Makanya model kayak gini ini diadopsi pada saat kita akrobatik ya, pesawat ya. Jadi kalau Anda lihat di TNI itu dia terbangnya itu membentuk pola seperti ini ya. Jadi untuk akrobatiknya. Kemudian ini juga termasuk swarm ya. Ini adalah shoaling. Shoaling itu kumpulan ikan-ikan yang akan membentuk satu apa ya, kayak model tornado gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghindari predator.
Ya. Jadi kalau ada ikan pemangsa itu biasanya untuk menakuti predator ya. Ini modelnya seperti ini. Ini kalau kita lihat dari jauh ini kan sama macam-macam, ada suatu angin tornado yang besar gitu ya. Padahal itu sebenarnya kumpulan dari ikan ya. Itu namanya shoaling. Nah, ini adalah herding, bagaimana dia berpindah tempat ya, berbentuk satu gerombolan. Kemudian ini yang berkaitan juga dengan swarm, tapi ini kaitannya ke storage ya. Bagaimana kita mengambil pola dari storage ya. Ini adalah wasp nest ya. Jadi kalau lihat sarangnya, dia akan membentuk satu pola dan ini dipakai untuk manajemen storage. Ya. Jadi bisa dipakai diadopsi ya, bukan adopsi dari wasp-nya ya, tapi mengadopsi dari bagaimana mereka membentuk sarangnya. Nah, sarang ini yang bisa kita pakai untuk manajemen storage dan sebagainya. Ya. Nah, ini terkait dengan kolektif fenomena, ya. Fenomena kolektif. Karena ini jadi satu hal utama ya, kalau di dalam swarm intelligence kita harus tahu dulu kolektif fenomena itu apa sih ya. Nah, kolektif fenomena ini ada 3 hal utama, yaitu limited local information. Jadi setiap individual dalam satu grup itu hanya punya akses pada satu local information. Contoh gini, andai kata Anda ini sebagai seorang agent, maka Anda ini hanya tahu ya informasi yang ada di sekitar Anda. Ya. Contohnya ya kayak gini, Anda diposisikan ke satu daerah gitu ya, di pulau gitu. Nah, yang Anda tahu itu hanya informasi yang ada di sekitar Anda. Tapi kalau di luar dari pulau, Anda tidak tahu. Nah, itu maksud dari ini. Jadi setiap agent itu individual dalam satu grup itu hanya punya satu knowledge, yaitu local information, dan tidak memiliki global knowledge dari structure. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui global knowledge? Nah, bagaimana seekor semut bisa tahu ada sumber makanan dari sana? Nah, itu tujuannya dari, ya dia mendapatkan informasi itu dari teman-temannya. Jadi antar semut itu dia akan saling berkomunikasi, oh di situ ada makanan. Sehingga dari yang awalnya dia tidak tahu adanya informasi, akan saling terkumpul dan saya akan bisa saling mendapatkan informasi. Kemudian a set of simple individual rule. Ya. Nah, ini setiap individu ini akan mematuhi ya beberapa aturan perilaku yang berlaku pada dirinya. Jadi setiap agent itu pasti punya perilaku. Ya. Jadi kayak semut itu punya perilaku. Jadi bagaimana perilakunya? Misalnya kalau agent semut, ya setiap kali melangkah kemanapun, dia akan melepaskan satu cairan. Cairannya itu namanya feromon ya. Tujuannya apa? Biar nanti jejaknya itu bisa diikutin oleh semut yang lain. Itu satu hal-hal yang natural yang sudah dilakukan oleh seekor semut. Memang kalau manusia lihat itu tidak kelihatan jejaknya, tapi jejak itu hanya akan dibaca oleh teman-temannya. Ya. Jadi seekor semut itu kalau berjalan, ya dia akan melepaskan satu cairan, ya namanya feromon. Ya. Nah, ya tujuannya apa? Untuk koordinasi dengan rekan-rekan yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau sudah rekan-rekan yang lain mengikuti jejaknya, rekan yang lain juga akan menimpa jejaknya itu dengan jejak yang baru. Ya, jadi makin lama makin baik nilai feromonnya. Ya. Nah itulah dia akan menambah atau membentuk global structure atau global information bagi rekan-rekan semut yang lain. Kemudian the global structure with emerge accomplish some function ya. Jadi ini memang global structure yang dibentuk oleh setiap agent ini yang akan menjadi satu penyelesaian masalah ya. Jadi
karena jejak itu tidak mungkin sama, maka ini dinamakan dengan adaptif ya, atau fleksibel ya. Jadi adaptif easy to a novel environment. Jadi kalau misalnya jejaknya kita hapus, begitu semut lewat lagi di tempat yang baru, maka semut yang jejak yang baru itu akan menjadi novel bagi environment lagi. Jadi dia akan lewat terus ya. Dan ya karena dia misalnya kalau saya contohkan dengan semut, maka ini dia akan lebih robust. Kenapa? Karena dia akan menemukan satu jejak yang paling pendek dan bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Itu yang terkait dengan kolektif fenomena. Ya, sisa yang lain ini nanti kita bahas untuk berikutnya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan tentang kolektif atau swarm intelligence, muncul pertanyaan ya kan. Bagaimana sih katanya nih dari binatang ataupun kelompok dari animal ini yang bisa memanage untuk menyelesaikan permasalahan yang rumit ya, terhadap satu lingkungan yang dinamis dan bervariasi ya, tanpa adanya guidance ya, external guidance atau kontrol, dan tanpa adanya koordinasi terpusat ya. Nah, ini yang muncul pertanyaannya itu. Kemudian bagaimana sejumlah besar dari entitas dengan partial information atau sebagian informasi terhadap lingkungan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi seberapa banyak ya, yang bisa mereka dapatkan dari sejumlah entitas yang memiliki partial information itu. Kemudian bagaimana kapasitas kognitif kolektif ya dari individual dengan kapasitas kognitif yang terbatas. Ini yang menjadi pertanyaan seputar atau terkait dengan swarm intelligence. Nah, kalau kita lihat dari collective artificial system, ya, jadi sometimes at the computational level only. Jadi katanya ini kadang-kadang itu berada pada tingkat level komputasional saja, atau berada pada multi-agent algorithm, atau kadang-kadang real time, atau bisa juga embedded system. Jadi ini untuk yang collective artificial system ya. Kemudian bisa juga di dunia engineering dan teknologi komponen, kemudian design dan optimization ya. Ini untuk yang terkait dengan collective artificial system. Kalau yang berkaitan dengan symbiotic system, yaitu adalah natural artificial interface. Jadi ini kalau yang tadi itu lebih condong ke desain, kalau ini lebih condong ke interface, natural artificial interface. Jadi engineering bisa juga untuk symbiotic system, tapi bisa juga berupa modeling atau identification ya. Jadi ini konsepnya untuk yang collective symbiotic system. Nah, ini adalah framework ya, metodologi framework yang terkait dengan swarm intelligence. Misalnya symbiotic society ya, misalnya ini gambarnya gambar kecoa ya. Jadi adalah kumpulan-kumpulan kecoa ya, agen-agen kecoa ya. Kemudian traffic system, ada social insect, ada vertebrata, multi-robot, pedestrian, ya, network. Ya. Nah, ini semuanya terkait dengan methodological framework. Ya. Jadi, yang bersifat seperti symbiotic societies, ya, itu bisa kita adopsi, ya, mode perilakunya menjadi sebuah metode atau strategi baru di swarm intelligence ya. Jadi kayak traffic system itu bisa kita ambil polanya ya. Termasuk juga jalur manusia yang berjalan kaki ya, pedestrian ya. Nah, kalau untuk yang terkait dengan embedded system ya, common feature-nya itu bisa berupa embedded system ya. Kemudian
bisa dari sedikit sampai ke jutaan unit ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini kayak di multi robot system ya, itu bisa kita kembangkan embedded system yang sama tapi dibikin banyak unitnya, kemudian mengadopsi juga perilaku dari aturan Reynolds, sehingga kalau misalnya kita bikin robot sepak bola, maka robot-robot itu tidak akan saling bertabrakan ya. Jadi dia mengadopsi ya karena dia satu unit itu kan sudah punya kecerdasan ya, dan itu kalau kita buat banyak dalam jumlah yang banyak, kita buatkan ada aturan Reynolds, jadi alignment, cohesion, dan separation, maka tidak akan terjadi tumbukan antar robot. Ya. Nah, masing-masing unit di robot ataupun embedded system itu punya local intelligence, ada behavior rule, dan autonomous unit. Ya. Kemudian terjadi juga local interaction, communication, unit to unit, atau unit to environment. Ya. Yang jelas, semuanya ini tergantung dengan embodiment sensor aktuator. Ya, bisa mobility dan energy limitation. Ya. Jadi ini masing-masing, ya kalau kita lihat embedded system, lebih condong ke arahnya ke robotik, ya, multi-robot system. Ya. Kemudian untuk definisi atau historical definition milestone dari swarm intelligence, ya, itu mulai digambar-gemborkan ya pada tahun 89 oleh Benny Wang, ya, di mana menggunakan konteks selular otomata, jadi based on cellular robot concept of Fukuda. Ya. Jadi di konsep Benny dan Wang itu mulai adanya desentralisasi kontrol, ya, kemudian lack of synchronicity, simple and quasi-identical member, dan self-organization. Jadi ada muncul kata istilah self-organization. Ya. Kemudian tahun 99 barulah oleh Dorigo, ya, Bonabo, Dorigo, dan Terolos itu mengembangkan satu algoritma yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu algoritma and colony optimization. Ya. Jadi dia mengambil collective behavior dari social insect colony dan beberapa animal society. Ya. Jadi serangga-serangga yang membentuk society. Ya. Nah, ini yang dikembangkan oleh Bonebo, Dorigo, dan Terolas, itu dia awalnya adalah dari semut. Ya. Kemudian pada tahun 2004, Intelligent Swarm ini a group of non-intelligent robot, jadi bukan berupa robot. Ya. Jadi Intelligent Swarm itu juga bisa bukan berupa robot. Ya. Dan ini dinamakan dengan universal computation. Jadi pada tahun 2004 ini sudah mulai dikembangkan banyak sekali algoritma swarm. Ya. Nah, inti dari swarm intelligence system itu ada dua, yaitu self-organization dan stickmergy. Jadi ada two key mechanism in swarm intelligence system. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya Anda pengen mengembangkan suatu algoritma atau strategi yang berkaitan dengan swarm intelligence from natural to artificial system, ya, Anda mungkin harus perhatikan beberapa binatang ataupun hewan ataupun tumbuhan, ya. Jadi bisa juga tumbuhan, ya. Kita hanya perhatikan dua kunci mekanismenya, yaitu self-organization dan stickmergy-nya. Ya. Apa itu self-organization? Jadi self-organization ini adalah himpunan dari mekanisme dinamis, ya, di mana structure ini muncul pada level global dan sebagai result dari interaksi antar komponen pada level rendah. Jadi maksudnya apa? Karena di setiap agent yang di level paling rendah itu punya local information. Nah, bagaimana local information yang parsial ini, ya, setiap agent ini kan punya informasi parsial, ya. Bagaimana
dari sekian banyak agent-agent kecil ini bisa membentuk global information. Jadi tanpa adanya referensi ke global pattern, which is an emergent property of the system rather than a property imposed upon the system by an external ordering influence. Jadi kayak tadi, semut itu satu agent, tapi dia punya informasi hanya pada satu bagian kecil. Ya. Tapi dia bisa tahu ada letak makanan di 100 meter di depannya. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan adanya ini kumpulan dari semut. Dengan adanya kumpulan dari semut, mereka saling berinteraksi, saling memberikan informasi yang lokal, sehingga akan membentuk satu informasi yang global. Itu self-organization. Jadi karakteristiknya dari self-organized system itu adalah meng-create spatio-temporal structure. Ya. Jadi bisa meng-create ya, creation of spatial temporal structure, contohnya kayak foraging trail, jadi jejak untuk mencapai makanan ya, kemudian nest arsitektur, ya, arsitektur untuk sarang dan cluster dari objek, kemudian multi-stability, ya, jadi misalnya N atau semut ya, semut-semut itu hanya satu atau dua yang bisa mengidentifikasi food source ya, tapi dia akan membentuk cluster dengan lokasi yang mungkin ya. Jadi dia bisa buat sendiri build a cluster in one of the many possible location. Nah, jadi setiap semut itu nanti punya jangkauan ya. Itu namanya multi-stability. Kemudian existence of bifurcation when some parameter change. Nah, contohnya kayak termit ya. Itu bergerak dari yang tidak terkoordinasi ya menjadi fase yang terkoordinasi di mana mereka menggunakan density ya is higher than a threshold value. Ya, nanti ini kalau Anda belajar tentang algoritma termit, ya di situ ada parameter density dan threshold nanti. Ya. Ini sebenarnya pengembangannya dari algoritma ini ya, pengembangan dari algoritma particle swarm ya. Nah ini ada karakteristik dari self-organization ya, jadi ada creation of spatial temporal structure, multi-stability, existence of bifurcation when some parameter change. Kemudian bahan dasarnya apa ya? Ya, ternyata adalah multiple interaction, kemudian randomness. Yang paling banyak sih randomness ya, karena swarm intelligence itu masuk dalam ranah stokastik. Ya. Kemudian positive feedback dan negative feedback. Kemudian istilah Stick-Merge. Ya, Stick-Merge ini mekanisme yang kedua dari swarm intelligence, ya, kecerdasan kolektif. Ya. Nah ini awalnya itu dari konsepnya Grass tahun 59. Ya ini bahasa aslinya itu yang di atas yang warna merah ya, yang diartikan bahwa koordinasi tugas ya dan regulasi dari regulasi membangun relasi yang tidak secara langsung dari para pekerja, tapi dari konstruksi itu sendiri. Ya maksudnya gini, kayak kita atau gini aja, dari satu semut ya, semut atau beberapa semut itu tidak sengaja menemukan satu makanan, maka jejak yang sudah dilewati ini kan sudah diberikan tanda ya. Nah, beberapa semut yang lain itu karena mengikuti jejak dari semut itu secara tidak langsung akan mengikuti jalur yang di guide ya. Jadi dia sebenarnya tanpa disuruh itu mereka sudah ngikut gitu. Ya. Kalau di animal lain itu misalnya gini, kalau Anda pernah nonton video prank gitu ya, saya melihat ke atas gitu ya, melihat ke atas ada sesuatu gitu ya, mandang terus ke atas ya. Orang yang lewat di depan saya pasti kan penasaran, langsung lihat juga ke atas, apa sih yang saya lihat? Nah gitu loh, itu artinya tanpa disuruh
itu orang akan ngikut apa yang kita lakukan. Itu modelnya stickmergy. Jadi kayak ada semacam stigma ya, stimulating gitu ya, menstimulasi agar orang itu ngikut ya, tanpa di guide, ya, tanpa di guidance. Itu namanya konsep dari stickmergy. Nah, ini yang menjadi koordinasi task dari kolektif. Ya. Nah, definisinya, it define a class mechanism exploit by social insect to coordinate and control the activity via indirect interaction. Jadi ini sebenarnya ya indirect interaction ya. Nah, stigmergi dari mekanisme ini bisa diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau yang kuantitatif yang sifatnya continuous, kalau yang kualitatif itu yang discrete. Ya, ini untuk bab 1 selesai ya.